so much motherfucking piano right now. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 perbandingan pemerintahan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan sistem politik dan struktur pemerintah di antara tiga negara. Yang pertama Timor Leste, yang kedua Laos, dan yang ketiga Indonesia. Yang pertama dalam bentuk negara, di mana Timor Leste adalah bentuk negaranya republik dengan sistem pemerintahan semi presidensial, dan Laos dengan bentuk negara republik demokrat dengan sistem kabinet parlemen, dan Indonesia sendiri bentuk negaranya adalah republik dengan sistem pemerintahnya adalah presidensial. Selanjutnya sistem kekuasaan, di mana perbedaan ini mencolok terlihat di sini, mencerminkan filosofi politik yang berbeda. Timor Leste sistem kekuasaannya yaitu demokrasi parlementer, Laos sistem kekuasaannya yaitu republik sosialisasi satu partai, dan Indonesia sendiri sistem kekuasaannya adalah trias politikal, artinya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Selanjutnya kelembagaan pemerintahan, di mana Timor Leste pembagian kekuasaannya antara presidensial dan perdana menteri, dan Laos kekuasaannya terkonsentrasi pada partai tunggal atau satu partai saja, sedangkan Indonesia presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Selanjutnya, pada pemerintahan daerah Timor Leste dibagi menjadi distrik dan subdistrik, Laos struktur administrasi dan yang diatur oleh pemerintahan pusat, dan Indonesia sistem desentralisasi dengan otonomi daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Oke, jika dilihat dari perbedaan ketiga negara tersebut, dapat kami analisis bahwa perbandingan sistem politik dan struktur pemerintah antara Timor Leste, Laos, dan Indonesia menunjukkan keberagaman yang signifikan di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Meskipun ketiganya berbentuk negara republik, tetapi mereka memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan, di mana Timor Leste menganut sistem semi presidensial dengan demokrasi parlementer, Laos merupakan negara sosialisasi satu partai dengan kontrol pusat yang kuat. Sementara Indonesia sendiri menerapkan sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang jelas, yang dimaksud dengan trias politikal. Perbedaan ini juga tercermin dalam struktur kelembagaan pemerintahan dan pendekatan terhadap pemerintahan daerah, di mana Timor Leste dan Laos cenderung lebih terpusat, sedangkan Indonesia menerapkan desentralisasi luas melalui otonomi daerah. Keragaman ini mencerminkan perbedaan sejarah, budaya politik, dan tantangan pembangunan yang dihadapi masing-masing dari ketiga negara tersebut, sekaligus menggambarkan kompleksitas landscape politik di kawasan ASEAN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Selanjutnya, tantangan utama dalam pengembangan tata kelola yang efektif. Pengembangan tata kelola yang efektif di tiga negara, ada Timor Leste, Laos, dan Indonesia, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang berakar pada sejarah, kondisi sosial, ekonomi, dan dinamika politik masing-masing negara. Meskipun ketiga negara ini memiliki konteks yang berbeda, namun mereka menghadapi beberapa tantangan yang serupa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Negara yang pertama ada Timor Leste. Tantangannya adalah kurangnya pengalaman dalam tata kelola modern dan kebutuhan untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi baru. Kenapa seperti itu? Karena Timor Leste ini merupakan negara muda, yang dimana sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 2002, Timor Leste ini masih dalam proses membangun dan memperkuat institusi pemerintahannya. Ini mencakup pembentukan sistem hukum yang kuat, pengembangan birokrasi yang efisien, dan membangun kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik. Lalu ada ketergantungan ekonomi, di mana ekonomi Timor Leste ini sangat bergantung pada sektor minyak dan gas yang menyumbang sebagian besar pendapatannya ke negara, sehingga membuat ekonomi negara ini rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Lalu ada infrastruktur terbatas, di mana Timor Leste ini masih kekurangan infrastruktur dasar di banyak wilayah, termasuk jalan yang buruk, akses listrik yang tidak merata, dan jaringan telekomunikasi yang terbatas. Lanjut, untuk negara yang kedua ada Laos. Di sini tantangannya ada sistem satu partai. Di mana Laos ini memiliki sistem politik satu partai di bawah kepemimpinan Partai Revolusioner Rakyat Laos. Meskipun stabilitas politiknya telah terjaga, kurangnya pluralisme politik dan kebebasan sipil itu membatasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintahnya itu menjadi isu krusial dengan kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi publik dan membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Lalu ada ekonomi terpusat. Meskipun Laos ini telah mulai membuka ekonominya, masih ada pengendalian yang kuat dari pemerintah pusat, sehingga tantangannya di sini itu perlu melakukan transisi yang mulus ke ekonomi pasar yang lebih terbuka, termasuk reformasi badan usaha milik negara, menarik investasi asing, dan mengembangkan sektor swasta domestik. Lalu ada kemiskinan. Meskipun telah ada kemajuan, namun tingkat kemiskinan di Laos ini masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. Tantangannya di sini itu adalah bagaimana cara mengembangkan program pengatasan kemiskinan yang efektif, meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta bagaimana cara menciptakan peluang ekonomi di luar sektor pertanian tradisional.
Lalu yang ketiga ada negara Indonesia. Nah, tantangannya di sini pertama ada korupsi. Nah, di mana korupsi ini masih menjadi masalah serius di Indonesia yang merugikan ekonomi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sehingga tantangannya di sini adalah bagaimana cara memperkuat lembaga anti korupsi, meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah dan mengubah budaya yang mentolerir praktik korupsi. Lalu ada desentralisasi. Nah, di mana Indonesia ini telah menerapkan sistem desentralisasi yang luas, memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Sehingga tantangannya di sini adalah bagaimana cara memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat mengatasi tumpang tindih dan wewenang dalam memastikan pembagian sumber daya yang adil antar daerah. Lalu ada kesenjangan ekonomi, di mana Indonesia ini menghadapi kesenjangan pembangunan yang signifikan antar wilayah barat, terutama Jawa dan wilayah timur, sehingga tantangannya di sini bagaimana cara mengembangkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan infrastruktur di daerah tertinggal, dan menciptakan peluang ekonomi di luar pusat-pusat ekonomi tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang ketiga perbandingan aspek kontekstual. Yang pertama itu negara Timor Leste. Negeri termuda di Asia Tenggara ini memiliki beberapa aspek, yaitu 4 aspek, yaitu demografi. Sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor Leste memiliki populasi yang relatif kecil dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Warisan kolonial Portugis dan Indonesia sangat terlihat dalam keragaman budaya dan bahasa yang ada. Terus yang kedua, geografi. Terletak di Pulau Timor, negara ini memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan dan dataran yang tinggi. Kondisi geografis yang menentang ini turut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Terus yang ketiga adalah budaya Timor Leste. Perbedaan unik antara pengaruh Portugis dan Indonesia, di antaranya tarian tradisional, musik dan kerajinan tangan menjadi ciri khas budaya mereka. Yang keempat adalah ideologi. Timor Leste menganut sistem demokrasi multipartai dengan sistem presidensial. Sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang telah membentuk identitas nasional yang kuat. Terus yang kelima adalah dimensi waktu. Sebagai negara baru, Timor Leste memiliki dimensi waktu yang relatif singkat. Sebagai negara merdeka, namun dengan sejarah panjang perjuangan. Yang pertama itu era kolonial dari 1519 sampai 1975. Selama lebih dari 460 tahun, Timor Leste berada di bawah kekuasaan Portugis. Periode ini membentuk dasar identitas budaya dan bangsa Timor Leste yang unik di Asia Tenggara. Yang kedua adalah pendudukan Indonesia dari 1975 sampai 1999. Setelah deklarasi kemerdekaan sepihak dari Portugal, Indonesia menginvasi dari penduduk Timor Leste. Periode ini ditandai dengan konflik dan perjuangan kemerdekaan intens. Terus yang ketiga adalah transisi menuju kemerdekaan dari 1999 sampai 2002 yang mengambil alih administrasi Timor Leste mempersiapkan negara ini untuk kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah era kemerdekaan 2002 sampai sekarang. Sebagai negara termuda di Asia Tenggara, Timor Leste menghadapi tantangan yang besar dalam pembangunan institusi, infrastruktur, dan ekonomi. 2 dekade pertama mereka ditandai dengan upaya konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional. Terus negara Asia Tenggara yang kedua adalah Laos, yang disebut dengan juga negeri 1000 gajah. Yang pertama adalah demografinya. Laos memiliki populasi yang lebih besar dibandingkan Timor Leste, dengan mayoritas penduduk dengan beragama Buddha, daripada agama etnis juga menjadi ciri khas masyarakat Laos. Yang kedua adalah geografinya. Laos adalah negara daratan yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan sungai Mekong yang mengalir melintasi negara ini. Hutan tropis yang luas menjadi kekayaan alam utama Laos. Yang ketiga adalah budaya. Budaya Laos sangat dipengaruhi oleh tradisi Buddha, seni, arsitektur, dan festival. Keagamaan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah ideologi. Laos menganut sistem pemerintah satu partai yang dipimpin oleh Partai Rakyat. Revisioner Laos, ideologi sosialis masih kuat meskipun ada upaya reformasi ekonomi. Yang kelima adalah dimensi waktu. Laos memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan sebelum mengalami masa kolonialisme dan perang saudara. Setelah revolusi komunis, Laos melakukan transformasi menuju ekonomi pasar namun mempertahankan sistem politik yang ada. Yang pertama dari era kerajaan abad ke-14 hingga abad ke-19 dimulai dengan kerajaan Langkang pada tahun 1354 Masehi. Periode ini membentuk dasar identitas budaya dan politik Laos. Yang kedua pada zaman era kolonial dari 1893 sampai 1993, perjuangan kemerdekaan dan perang saudara. Yang ketiga adalah era sosialis dari 1975 sampai sekarang. Setelah kemenangan Partai Laos menjadi negara sosialis satu partai sejak 1986. Negara ini telah melakukan reformasi ekonomi, bertahap menuju ekonomi pasar sambil mempertahankan sistem politik yang ada. Oke, yang ketiga adalah Indonesia, negeri kepulauan yang maha agung. Yang pertama adalah demografi. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di ASEAN dan salah satu negara dengan keanekaragaman budaya terbesar di dunia. Ribuan pulau dengan bahasa, adat istiadat, dan agama berbeda-beda menjadikan Indonesia sebuah negara yang unik. Yang kedua adalah geografi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki bentang alam sangat beragam, mulai dari gunung berapi, hutan hujan tropis, hingga pantai yang indah. Yang ketiga adalah budaya. Kekayaan budaya Indonesia tercermin dalam seni, musik, tarian, dan kuliner yang sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan budaya masing-masing. Keempat, ideologi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Yang kelima adalah dimensi waktu. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, kolonial Belanda, hingga perjuangan kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia mengalami berbagai hal pasang surut
surut politik dan ekonomi ditandai dengan keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan berbagai kesultanan Islam. Periode ini dalam membentuk dasar keragaman budaya dan identitas budaya dimulai dari era kolonial dari abad ke-17 sampai hingga 1945 di medan kedatangan VOC, berlanjut dengan penjajahan Belanda dan diakhiri dengan kedudukan Jepang. Periode ini membentuk batas-batas teritorial modern Indonesia dan mempengaruhi struktur sosial politik negara. Yang kedua itu adalah pada zaman revolusi dan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Periode perjuangan bersenjata dan diplomasi ini untuk mempertahankan kemerdekaan baru diproklamasikan. Itu era kemerdekaan bagi menjadi empat, yaitu era liberal 1560 sampai 1569. Kedua adalah demokrasi termitin dari 1569 sampai 1666. Yang ketiga adalah Orde Baru 1966 sampai 1968. Serta yang terakhir ada era reformasi dari 1968 sampai sekarang. Perbandingan aspek dan faktor dari tiga negara yaitu Timor Leste, Laos, dan Indonesia menunjukkan keberagaman karakteristik yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan geografi masing-masing. Ketiga negara ini mencerminkan verbum perkembangan politik di Asia Tenggara dari demokrasi yang baru pada sistem satu partai dan demokrasi berkembang. Meskipun memiliki perbedaan signifikan, mereka menghadapi tantangan serupa dalam modernisasi, pemerataan pembangunan, dan menjaga stabilitas di tengah perubahan global. Keragaman ini menegaskan kompleksitas kawasan dan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dalam mengatasi tantangan pembangunan dan tata kelola di masing-masing negara. Itu saja dari analisis kelompok kami. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari makalah ini adalah membandingkan sistem politik dan tata kelola di Timor Leste, Laos, dan Indonesia. Nah, hal ini menggambarkan keberagaman politik Asia Tenggara. Meski memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, ketiga negara ini menghadapi tantangan serupa dalam memperkuat demokrasi, mengatasi ketimpangan, dan menjaga stabilitas politik. Timor Leste berjuang dengan pembangunan pasca konflik, Laos menyimbangkan modernisasi ekonomi dengan kontrol politik ketat, sementara Indonesia mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan desentralisasi. Adapun kerjasama regional melalui ASEAN dan peran masyarakat sipil penting dalam menghadapi tantangan bersama. Faktor demografis menjadi kunci dalam membentuk masa depan politik dan ekonomi kawasan. Kesimpulannya, perbandingan ini memberikan wawasan tentang adaptasi sistem politik Asia Tenggara terhadap tantangan global sambil mempertahankan keunikan masing-masing. Keberhasilan reformasi bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola kompleksitas internal dan dinamika regional serta global. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.